Shalom, sahabat Rema Surgawi. Hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran yang sederhana tetapi sangat dalam, yaitu bagaimana menikmati tuntunan Tuhan bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Seringkali manusia ingin Tuhan menunjukkan seluruh jalan di depan mata. Kita ingin kepastian, jawaban, dan jalan yang terang. Tetapi Tuhan lebih sering mengajak berjalan selangkah demi selangkah bersamanya. Di situ iman dibentuk. Disitulah hati belajar percaya. Dan tema firman Tuhan malam hari ini yaitu nikmatilah tuntunannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Saat kami mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Jamalah setiap jiwa yang lelah, yang takut, yang sedang kehilangan arah, supaya melalui firman-Mu ini, kami kembali menemukan pengharapan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami mengerti bahwa tuntunan-Mu selalu baik, sekalipun jalan yang kami lalui tidak selalu mudah. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur pasal 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sahabat Rema Surgawi, Mazmur 23 ini adalah salah satu bagian Alkitab yang paling dikenal. Banyak orang menghafalnya, banyak orang membacanya ketika sedang takut atau sedih. Tetapi seringkali kita hanya menikmati ayat ini ketika hidup sedang baik-baik saja. Padahal Mazmur 23 lahir bukan dari kehidupan yang nyaman. Mazmur ini lahir dari perjalanan panjang Daud bersama dengan Tuhan. Daud pernah dikejar musuh, hidup di padang gurun, dikhianati, bahkan merasa sendirian. Namun, di tengah semuanya itu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud tidak berkata, Tuhan memberiku hidup mudah, bukan. Daud juga tidak berkata, Tuhan membuat semuanya masalah hilang, tidak. Tetapi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya, ada pribadi yang menuntun, ada pribadi yang menjaga, ada pribadi yang berjalan bersama dengan dia. Hari ini, banyak orang kehilangan damai karena ingin mengendalikan semuanya sendiri. Ketika rencana gagal, hati mulai panik. Ketika masa depan tidak jelas, pikiran mulai takut. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kekuatan hidup bukan terletak pada seberapa jelas jalan di depan kita, tetapi seberapa dekat kita berjalan dengan Sang Gembala. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang penting tentang menikmati tuntunan Tuhan. Yang pertama yaitu, sahabat Rema Surgawi, Tuhan menuntun sekalipun jalan gelap. Mazmur 23 tidak berkata bahwa hidup orang percaya itu selalu terang. Daud bahkan berkata dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya, orang percaya juga bisa masuk lembah, bisa mengalami kehilangan, bisa mengalami sakit, bisa mengalami kegagalan.
Tetapi yang membedakan adalah di dalam lembah itu Tuhan tetap ada. Masalah terbesar manusia sebenarnya bukan penderitaan, tetapi merasa berjalan sendirian. Dan iblis sering memakai keadaan ini untuk membuat kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan aku. Tetapi firman Tuhan malam hari ini berkata, "Aku besertamu." Sahabat Rema Surgawi, kadang Tuhan tidak langsung mengeluarkan kita dari lembah, karena Tuhan sedang mengajar kita berjalan bersamanya di dalam lembah itu. Ada orang yang baru belajar berdoa sungguh-sungguh ketika hidupnya hancur. Ada orang yang baru belajar berserah ketika semua kekuatannya habis. Dan ada orang yang baru merasakan hadirat Tuhan justru ketika air mata jatuh. Lembah sering menjadi tempat perjumpaan paling dalam dengan Tuhan. Pada tahun 2014, kota Mosul di Irak jatuh ke tangan kelompok teroris. Banyak orang Kristen diburu, rumahnya dibakar, gereja dihancurkan. Orang-orang melarikan diri hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Di tengah kekacauan itu, ada seorang imam bernama Pastor Douglas Basi. Suatu hari ia diculik, matanya ditutup, tangannya diikat. Tubuhnya dipukuli tanpa rasa belas kasihan. Giginya dipukul hingga rontok, kakinya bahkan dipalu. Di ruang gelap itu, ia mendengar ancaman demi ancaman. Bayangkan ketakutan itu. Mungkin sebagian orang akan bertanya, "Di manakah Tuhan?" Tetapi setelah dibebaskan, Pastor Douglas memberikan kesaksian yang mengguncangkan banyak orang. Dan ia berkata, "Aku tidak pernah merasa Tuhan meninggalkanku. Justru dalam gelap itu, aku merasakan Tuhan paling dekat." Kalimat itu sangat luar biasa. Bukan berarti penderitaannya ringan, bukan berarti ia tidak menangis, tetapi justru di tengah gelap itu ia menemukan bahwa Tuhan tetap menggenggam hidupnya. Dan setelah semua penderitaan itu, ia memilih membangun tempat pengungsian bagi ratusan keluarga Kristen yang kehilangan rumah. Luka tidak membuatnya pahit, lembah tidak menghancurkan imannya, karena ia belajar menikmati tuntunan Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan lebih tahu jalan yang terbaik. Seekor domba tidak tahu arah, karena itu domba mudah tersesat. Karena domba itu membutuhkan gembala. Maka Mazmur 23 ini menggambarkan untuk menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terbatas. Kadang kita memaksa jalan yang kita inginkan. Kita marah ketika Tuhan tidak menjawab sesuai keinginan kita. Kita kecewa ketika rencana gagal. Padahal bisa jadi Tuhan sedang menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Kita hanya melihat hari ini, Tuhan melihat masa depan kita. Kita hanya melihat air mata sekarang ini, namun Tuhan melihat pemulihan nanti. Kita hanya melihat penolakan, Tuhan melihat perlindungan. Kadang jawaban Tuhan bukan iya, kadang Tuhan berkata tunggu, kadang Tuhan berkata bukan jalan itu. Dan seringkali setelah bertahun-tahun berlalu, kita baru sadar ternyata Tuhan itu benar. Ada seorang wanita yang masih muda, yang sangat ingin bekerja di sebuah perusahaan besar.
Ia sudah membayangkan masa depannya di sana. Ia berdoa, berpuasa, dan berharap untuk dapat diterimanya. Tetapi ketika pengumuman itu keluar, ia gagal. Hari itu ia menangis sepanjang malam. Ia merasa Tuhan tidak mendengar doanya. Beberapa bulan kemudian perusahaan itu mengalami krisis besar dan melakukan PHK massal. Di saat yang sama, wanita itu justru mendapatkan pekerjaan kecil di tempat yang lain. Awalnya sih biasa saja, gajinya lebih kecil, tidak bergengsi, tetapi di tempat itulah ia bertemu mentor yang membimbing hidupnya. Di tempat itulah ia dipertemukan dengan pasangan hidupnya, dan di tempat itulah ia mulai bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bertahun-tahun kemudian ia berkata, "Dulu aku pikir Tuhan menolak doaku. Ternyata Tuhan sedang menyelamatkanku dan menuntunku ke tempat yang terbaik." Kadang kita menangis karena pintu tertutup, padahal Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum kita mengerti. Sahabat Rema Surgawi, nikmati perjalanan bersama Tuhan. Banyak orang ingin sampai pada tujuan Tuhan, tetapi tidak semua orang mau menikmati prosesnya bersama dengan Tuhan. Padahal justru di dalam proses itulah hubungan dengan Tuhan dibentuk menjadi nyata dan dalam. Seringkali manusia hanya fokus pada hasil akhir. Kita ingin doa segera dijawab, kita ingin masalah kita cepat selesai. Kita ingin pintu terbuka sekarang juga. Bahkan tanpa sadar, kita mulai mengukur kasih Tuhan dari seberapa cepat keadaannya berubah. Kalau doa dijawab cepat, hati bersukacita. Kalau jalan terasa lancar, iman terasa kuat. Tetapi ketika penantian datang, banyak orang mulai gelisah dan bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Padahal Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika mata kita belum melihat hasilnya. Sahabat Rema Surgawi, hubungan dengan Tuhan tidak dibangun hanya melalui mujizat besar, tetapi melalui perjalanan kecil setiap harinya. Lewat doa pagi yang sederhana, lewat air mata yang jatuh diam-diam, lewat kesabaran menghadapi orang lain, lewat penantian yang panjang, lewat kegagalan yang membuat hati belajar rendah hati, lewat proses yang tidak nyaman tetapi mendewasakan. Kadang Tuhan lebih banyak bekerja di dalam hati daripada di sekitar keadaan kita. Kita sering meminta, "Tuhan, ubah situasiku." Tetapi Tuhan berkata, "Aku sedang mengubah hatimu." Dan seringkali perubahan hati jauh lebih penting daripada perubahan keadaan. Masalah manusia zaman sekarang ini adalah ingin semuanya serba cepat. Cepat berhasil, cepat sembuh, cepat kaya, cepat terkenal, cepat selesai. Dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh kecepatan pencapaian. Karena itu, banyak orang yang menjadi lelah. Hidup dipenuhi perlombaan, hati dipenuhi tekanan. Bahkan ketika berdoa pun, manusia ingin jawaban instan. Tetapi Tuhan sering bekerja perlahan. Bukan karena Tuhan terlambat, bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena Tuhan sedang membentuk sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar keberhasilan luar.
Pohon besar tidak tumbuh dalam sehari. Akar harus masuk lebih dalam dulu ke dalam tanah sebelum batangnya terlihat tinggi. Semakin besar pohon itu akan bertumbuh, semakin dalam akar yang harus dibentuk. Demikian juga dengan iman kita. Tuhan sedang membangun akar kerohanian yang kuat supaya hidup tidak mudah roboh ketika badai datang. Kalau Tuhan memberikan semuanya terlalu cepat, mungkin karakter kita belum siap menanggungnya. Karena itu, jangan membenci proses, saudaraku. Sebab di dalam proses itu ada kesabaran yang dilatih. Ada iman yang dimurnikan, ada hati yang dilembutkan, dan ketergantungan kepada Tuhan dibangun lebih kuat. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan tidak hanya peduli kita sampai tujuan saja. Tuhan juga peduli siapa diri kita saat tiba di tujuan itu. Sebab ada orang yang berhasil tetapi kehilangan damai. Ada orang yang mendapatkan berkat tetapi kehilangan kerendahan hati. Dan ada orang yang mencapai impian tetapi menjauh dari Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak sekedar membawa kita menuju berkat-berkat-Nya. Tuhan sedang membentuk hati kita supaya tetap benar ketika berkat itu datang. Jangan hanya menikmati mujizat Tuhan, nikmati juga perjalanan bersama dengan Tuhan. Nikmati saat Tuhan menguatkan ketika tidak ada seorang pun memahami pergumulan kita. Nikmati saat Tuhan menghibur melalui firman sederhana yang datang tepat pada waktunya. Nikmati saat Tuhan menegur dan menunjukkan bagian hidup yang harus diubahkan. Dan nikmati saat Tuhan menahan sesuatu karena penolakan Tuhan seringkali ada perlindungan yang belum dimengerti. Nikmati juga masa penantian, sebab seringkali disitulah hubungan dengan Tuhan menjadi paling dekat. Ada musim ketika doa terasa cepat dijawab. Ada musim ketika langit terasa sunyi. Tetapi di setiap musim itu Tuhan tetap hadir. Dan seringkali setelah melewati perjalanan panjang bersama dengan Tuhan, seseorang baru menyadari bahwa hadiah terbesar bukanlah jawaban doa, melainkan kedekatan kita dengan Tuhan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Sebab yang paling berharga dalam hidup ini bukan berkat Tuhan, tetapi hati yang berjalan dekat dengan Tuhan setiap hari. Ada seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya melewati hutan saat malam mulai gelap. Anak itu berkata, "Ayah, aku takut." Ayahnya menjawab, "Pegang tangan ayah." Anak itu kembali berkata, "Tapi aku tidak bisa melihat jalan." Ayahnya tersenyum. Ayah bisa melihat. Mereka terus berjalan. Anak itu tidak mengerti arah. Ia tidak tahu kemana mereka pergi. Tetapi satu hal yang membuatnya tenang, yaitu bahwa tangannya berada dalam genggaman ayahnya. Sahabat Rema Surgawi, seringkali hidup kita juga seperti itu, bukan? Kita tidak tahu besok, kita tidak mengerti arah Tuhan. Kadang jalan terasa gelap. Tetapi selama tangan kita masih berada dalam genggaman tangan Tuhan, kita tidak perlu takut. Lalu bagaimana menikmati tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, belajar percaya meskipun belum mengerti. Iman bukan berjalan karena melihat semuanya jelas, tetapi
tetap melangkah karena percaya Tuhan itu baik. Yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan saat keadaan sulit. Jangan menjauh ketika kecewa, justru datanglah kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur dalam setiap musim hidup kita. Kadang berkat terbesar bukan perubahan keadaan, tetapi hati yang dikuatkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, jangan membandingkan perjalanan hidup. Tuhan punya jalan yang berbeda untuk setiap orang. Yang kelima, nikmati proses bersama dengan Tuhan. Karena seringkali pelajaran terbesar ditemukan dalam perjalanan, bukan hanya pada tujuan. Sahabat Terima Surgawi, hari ini mungkin ada yang sedang berada dalam lembah kekelaman. Ada yang sedang takut memikirkan masa depan. Ada yang kecewa karena doa belum dijawab. Dan ada yang lelah menghadapi pergumulan hidup. Ingatlah satu hal. Tuhan tidak pernah kehilangan arah atas hidup kita. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan justru yang mengetahuinya. Ketika kita merasa sendiri, Tuhan tetap ada. Dan ketika jalan terasa gelap, Tuhan tetap menggenggam tangan kita. Mazmur pasal 23 bukan janji bahwa hidup selalu mudah. Mazmur 23 adalah jaminan bahwa Sang Gembala selalu berdoa. Karena itu jangan hanya meminta jalan yang mudah, tetapi mintalah hati yang mampu menikmati tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau adalah Gembala yang baik dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika sering takut, khawatir, dan memaksa jalan kami sendiri. Ajarlah kami percaya kepada tuntunan-Mu sekalipun kami belum mengerti seluruh rencana-Mu. Bagi setiap hati yang sedang lelah saat ini ya Tuhan, kuatkanlah. Bagi yang sedang takut ya Tuhan, tenangkanlah ya Tuhan. Bagi yang sedang berjalan dalam lembah gelap, biarlah mereka merasakan bahwa Engkau tetap ada. Berkatilah ya Tuhan. Tolong kami menikmati setiap proses bersama-Mu dan tetap setia berjalan dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Terima Surgawi, tuntunan Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan termudah, tetapi selalu membawa kita ke tempat terbaik. Jadi, tetaplah berjalan bersamanya. Tetaplah percaya, sebab selama Tuhan menjadi gembala kita, hidup tidak pernah kehilangan arah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.